Selamat datang di Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo ini sendiri adalah museum mengenai kebudayaan dari 4 daerah, dari Jawa, Bali, Madura, dan Lombok. Dan Museum Sono Budoyo ini dibangun pada tahun 1934 oleh Java Institute. Dan 1 tahun kemudian Museum Sono Budoyo diresmikan pada tahun 1935. Di Museum Sono Budoyo ini sendiri kita memiliki koleksi lebih dari 63.000 koleksi, namun hanya ditampilkan sekitar 7.000 koleksi saja. Dan Museum Sono Budoyo untuk sementara ini kita memiliki kurang lebih 12 tempat, yaitu 11 ruangan dan satu lagi candi Mangka. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kita masuk ke dalam Museum Sono Budoyo. Mari silahkan kita ke ruang pertama di Museum Sono Budoyo. Ruang pertama yang akan kita datangi adalah ruang pengenalan, di mana koleksi-koleksi pengenalan difungsikan sebagai daftar isi dari Museum Sono Budoyo. Jadi setiap benda di dalam ruang pengenalan ini mewakili dari setiap ruangan di dalam Museum Sono Budoyo. Jadi mulai dari ujung kita punya ruang batik, lalu kemudian kita punya ruang topeng, lalu di sebelah sini dulunya kita punya ruang logam, tapi saat ini ruang logam sudah dihilangkan karena diganti dengan menggunakan gedung baru. Nah, rencana sesegera mungkin gedung baru ini akan dibuka dan ditampilkan koleksi-koleksi yang tidak pernah ditampilkan sebelumnya. Lalu di sebelah sini kita punya masterpiece dari Museum Sono Budoyo. Kita punya pasren. Pasren ini adalah tempat tidur peninggalan dari Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, pasren ini digunakan bukan untuk tidur, melainkan digunakan untuk ibadah pemujaan kepada Dewi Sri atau Dewi Padi di agama Hindu. Dan di depannya terdapat 2 patung ikonik. Ini adalah loro blonyo. Loro blonyo itu berarti 2 yang melebur menjadi 1. Nah, ini bisa dibilang simbol kasih sayang pada tradisi Jawa. Lalu ada juga di sebelah sini yang punya ruang klasik. Lalu kita punya ruang ukir atau dulunya kita sebut dengan nama ruang Jawa Tengah, tapi kita ganti dengan nama ruang ukir karena memang kebanyakan di sana tentang ukiran-ukiran yang ada di Jawa Tengah. Lalu ini juga termasuk perwakilan dari ruang ukir karena di sini ada beberapa ukiran kayu yang digunakan untuk hiasan dinding. Lalu kita juga punya ruang wayang. Di ruang wayang nanti kita sajikan ada video animasi yang diperuntukkan untuk anak-anak supaya anak-anak betah ketika bermain ke museum, terutama Museum Sono Budoyo. Nah, kalau yang di sini kita sajikan atau kita tampilkan 2 simbol kerajaan yang ada di Jogja, yang sebelah kanan Hamengkubuwono, yang sebelah kiri Pakualam. Oke, kita lanjut ke ruang kedua. Kita memiliki ruang prasejarah di sini. Di ruang prasejarah, beberapa benda yang kita tampilkan di sini hanya replika saja. Kenapa hanya replika? Karena memang yang kita sajikan di sini hanya mengenai kebudayaan saja. Sedangkan benda-benda aslinya seperti ada tulang belulang manusia purba itu kita serahkan ke salah satu museum di Jawa Tengah dengan titel museum prasejarah terbesar yang ada di Indonesia, yaitu Museum Sangiran. Nah, itulah kenapa beberapa benda-benda di sini hanya bisa dibilang replika sebagai perwakilan saja. Nah, dari seluruh benda yang ada di ruang prasejarah ini, kita memiliki salah satu masterpiece atau ikon dari ruangan ini, yaitu Moko Danakara. Untuk para pelajar SD biasanya mereka sudah mempelajari tentang Moko Danakara ini, atau Moko Danakara ini lebih dikenal dengan gendang pada saat ini. Nah, Moko Danakara ini biasanya digunakan untuk ibadah atau media pemujaan untuk pemanggilan hujan dengan cara dipukul, lalu kemudian masyarakat lain menari di sekeliling api unggun. Nanti kepercayaannya hujannya akan turun. Nah, seperti itu. Jadi bahan dari Moko Danakara ini adalah perunggu, dan yang di tengah yang besar ini adalah bagian dari nekara, yaitu tutup bagian atasnya. Dan banyak sekali Moko Danakara ini ditemukan di daerah Jawa, Bali sampai Lombok, tapi lebih banyak ditemukan di daerah Bali dan Lombok. Dan ada juga nekara terbesar yang ada di Indonesia itu terdapat di Bali dengan diameter 1,6 meter dan tinggi 1,2 meter. Bagi masyarakat Bali,
negara terbesar itu kepercayaannya adalah pecahan dari bumi yang dikirim, pecahan dari bulan yang dikirim oleh dewa untuk melindungi Pulau Bali. Seperti itu. Untuk ruang selanjutnya kita, ya di ruang selanjutnya kita ada ruang klasik, ini ruang ketiga di dalam Museum Sorobudoyo. Ini salah satu ruangan terbesar yang ada di dalam Museum Sorobudoyo. Nah, ruang klasik ini adalah ruang di mana kita menyajikan tentang waktu agama pertama kali masuk di Indonesia, dan hampir rata-rata semua orang tahu bahwa agama yang pertama kali datang di Indonesia itu adalah Hindu, lalu kemudian Buddha, lalu kemudian Islam, Kristiani, Katolik, dan terakhir kita punya Konghucu. Dan di sini perwakilan ada beberapa koleksi tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Dan masterpiece dari ruangan ini adalah patung kepala Arca Bodhisatwa, dan ini ditemukan asli di Yogyakarta, lebih tepatnya di Gunung Kidul. Nah, bagian dalam dari patung atau kepala Arca ini terbuat dari perunggu. Memang terlihat seperti batu, tapi ini terbuat dari perunggu, dan luarnya pada zaman dahulu itu dilapisi oleh emas asli, dan yang tinggal yang melupas ini adalah emas asli. Dan hanya ditemukan bagian kepalanya saja. Sampai sekarang kita mencari bagian badannya masih belum ketemu. Nah, di sini selain benda-benda yang kita tampilkan, benda-benda zaman klasik atau masa klasik yang kita tampilkan, kita juga memberi media interaktif supaya pengunjung itu juga bisa bermain di Museum Sorobudoyo. Salah satunya adalah touchscreen ini. Jadi kalau kita sentuh, tidak akan memberikan efek suara serta informasi-informasi yang ada di sini, karena memang kadang beberapa tamu memang tidak lebih nyaman untuk berjalan sendiri. Jadi kita berusaha untuk memberikan caption selengkap mungkin, semenarik mungkin. Dan di sini juga kita tunjukkan bagaimana cara menggunakan alat atau senjata tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat cara menggunakan benda tersebut. Nah, jadi memang beberapa tempat di Museum Sorobudoyo kita berikan media interaktif supaya orang bisa atau pengunjung bisa tertarik dengan Museum Sorobudoyo. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke ruang keempat. Kita ada ruang batik. Nah, di ruang batik ini kita ada beberapa koleksi-koleksi batik yang kita punya. Oke, dan selanjutnya di ruang keempat di Museum Sorobudoyo kita memiliki ruang batik. Nah, ini baru saja kita perbaiki ruangannya, makanya sedikit berbeda dengan ruangan-ruangan yang sebelum-sebelumnya. Ini nanti kurang lebih setiap ruangan di Museum Sorobudoyo akan memiliki keterangan cahaya seperti ini, dan kemungkinan besar looknya juga akan seperti ini. Nah, di sini kita juga menyajikan beberapa atau 3 pasang dari pakaian adat tradisional yang ada di Yogyakarta, dan ini disesuaikan biasanya dengan kasta atau digunakan pada saat sehari-hari sultan. Seperti salah satunya adalah yang biasa dipakai pada saat Kemis Pahing. Nah, pakaian adat tradisional ini pada masanya digunakan para bangsawan untuk pakaian sehari-harinya. Dan untuk yang pakaian spesialnya kita punya di sini. Nah, pakaian ini namanya adalah paes ageng. Nah, paes ageng ini biasanya digunakan untuk saat atau momen-momen penting bagi para bangsawan, terutama sultan. Nah, lalu kita di sini juga ada alat untuk membatik, karena untuk para kaum milenial biasanya tidak mengetahui bagaimana bentuk dari alat membuat batik yang mereka tahu saat ini hanya printing saja atau sablon saja. Nah, ini kita tunjukkan di sini ada 2 perbedaan alat, yang sebelah kanan ini cap, yang sebelah kiri untuk batik tulis. Nah, kita tunjukkan di sini juga kenapa harga batik tulis dan batik cap itu sangat berbeda di pasaran. Karena memang untuk membuat batik tulis mereka membutuhkan proses yang cukup panjang dan cukup lama dan cukup susah. Itulah kenapa harga batik tulis itu lebih mahal dibandingkan batik cap. Atau saat ini yang ada yang lebih modern lagi, yaitu batik printing, atau orang lebih kenal dengan nama batik sablon, seperti itu. Lalu selanjutnya kita punya ruang kelima, yaitu ruang wayang kulit. Nah, di sini kita bisa lihat show.